Izin memulai acara. Makan Indomie di warung Bang Ian. Habis itu, lanjut jajan kue talam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin memulai acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber beserta para undangan, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang saat ini telah bergabung secara daring melalui aplikasi MS Team. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat dalam acara Kick-Off Uji Petik Standar Kemampuan Rata-Rata Jabatan Fungsional Keuangan Negara, di mana tujuan dari agenda Kick-Off pagi ini adalah untuk penyelarasan persepsi terkait kegiatan uji petik SKR JF Keuangan Negara. Bersama saya Yosi, yang akan memandu jalannya acara kick-off pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, izin untuk menyampaikan rundown kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pemutaran video Mars Bea Cukai dan pembacaan sikap dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilanjutkan dengan arahan pimpinan, kemudian penyampaian paparan umum, penyampaian paparan teknis, penyampaian petunjuk pengisian form uji petik, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutupan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bagi Bapak Ibu yang telah bergabung, kami persilakan untuk dapat menyalakan kamera serta dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Virtual background beserta presensi rapat pada pagi hari ini dapat Bapak Ibu akses melalui tautan serbaguna yang telah disematkan dalam kolom chat. Kemudian, materi paparan, petunjuk teknis pengisian, rekaman agenda kick-off hari ini, beserta form data PIC Satker akan kami unggah secara berkala pada tautan dimaksud. Untuk itu, Bapak Ibu diharapkan untuk dapat memonitor tautan secara berkala. Yang terakhir mungkin saya izin mengingatkan pada Bapak Ibu PIC yang belum melakukan pengisian form data PIC uji petik agar dapat melakukan pengisian melalui tautan dimaksud untuk dapat mempermudah proses komunikasi antara PIC dengan narahubung selama periode uji petik berjalan. Baik Bapak Ibu, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya bermunajat meminta keberkahan untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap instansi, marilah kita menyanyikan Mars Bea dan Cukai dan akan dilanjutkan dengan pengucapan sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hadirin, dimohon mendengarkan dengan khidmat. Oh bang, aman bang.
partai kebanggaanku, visimu jari jiwaku, visimu air darahku, strategimu gerak langkahku, semuanya untuk Tuhan yang besar, sembahkan bakti hadir Tuhan, dan amanat kita teruskan, maju terus bela dan cukai. Sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jujur, kami pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Korsa, kami pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan yang tinggi di antara pegawai, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Loyal, kami pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi dengan bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi. Inisiatif, kami pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. Korektif, kami pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, beranjak ke agenda selanjutnya. Marilah kita dengarkan arahan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepada Ibu Ayu Sukorini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Yosi. Suara saya jelas ya? Siap Baik, jelas, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu para pengelola SDM terutama di kantor-kantor vertikal dan seluruh kantor yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama untuk mengikuti kick-off untuk uji petik standar kemampuan rata-rata atau SKR bagi jabatan fungsional yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tahun 2025 ini. Jadi momentum ini saya pandang sebagai satu yang sangat penting untuk kita bersama sebelum kita nantinya akan bermigrasi pada jabatan fungsional sesuai dengan aturan yang baru, yaitu jabatan fungsional PKN dan AKN. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa era menilai memberikan angka kredit pada pejabat fungsional dengan butir kegiatan ini sudah berakhir sejak 2023, di mana kita semuanya sekarang ini sudah melaksanakan penilaian jabatan fungsional dengan menghilangkan unsur dan subunsur kegiatan dan mengubah butir kegiatan menjadi cakupan kegiatan dan mengintegrasikan dengan penugasan yang kita tuangkan di dalam kontrak kinerja. Dan juga diberikan penugasan-penugasan lain sesuai dengan otoritas yang dimiliki oleh kepala satuan kerja masing-masing. Kemudian kita juga menghapus ketentuan terkait dengan angka kredit. Nah, sesuai dengan peraturan yang baru, peraturan Menpan RB nomor 11 tahun 2023, kita di Kementerian Keuangan sudah menggabungkan 23 jabatan fungsional yang ada, termasuk diantaranya adalah jabatan fungsional yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi jabatan fungsional bidang keuangan negara. Apakah itu
AKN maupun PKN. AKN adalah analis keuangan negara dan PKN pengawas keuangan negara. Tetapi sebetulnya dari 23 tersebut yang tersebar di beberapa unit eselon 1, ada juga jabatan fungsional yang kemudian dimasukkan atau diintegrasikan dalam Permenpan tahun 2023 nomor 11 tadi, yaitu jabatan fungsional pelelang dan fungsional penilai. Untuk kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jabatan fungsional analis keuangan negara dan pengawas keuangan negara adalah yang paling relevan, karena dua jabatan ini yang nantinya akan menjadi pengganti dari jabatan JFPBC dan APBC yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, dari sisi implementasi sendiri untuk kita semuanya akan mulai dilaksanakan secara penuh, selambatnya adalah bulan Agustus tahun 2025. Sehingga nantinya sudah tidak ada lagi JFPBC dan JFAPBC di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kita akan bertransformasi kepada JF yang baru. Nah, untuk mempersiapkan itu perlu dilakukan adanya satu bentuk penilaian yang disebut dengan standar kemampuan rata-rata di bidang untuk keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Ini dimaksudkan untuk menjaga adanya profesionalisme bagi kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga upaya untuk mengoptimalkan JF dalam mendukung pencapaian organisasi. Nah, kesempatan pagi hari ini menjadi sangat penting untuk kita menyamakan pemahaman, pengetahuan, menjadwalkan, memahami jadwal dan prosesnya yang nantinya akan diterapkan di seluruh Satker. Nanti para rekan-rekan di sekretariat akan memberikan penjelasan secara lebih mendetail terkait dengan hal-hal tersebut, prosesnya dan mungkin administrasinya, dokumennya, dan lain-lain kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan para pengelola SDM. Kami sangat berharap kehadiran Bapak dan Ibu ini menjadi satu momentum untuk setidaknya menjadi pihak pertama yang mengetahui di lingkungannya dan nantinya akan menjadi pihak yang akan membantu prosesnya. Sehingga kesuksesan prosesnya ini sangat ditentukan oleh Ibu dan Bapak sekalian yang menjadi ditunjuk menjadi perwakilan masing-masing Satker, berapapun jumlah SDM pejabat fungsionalnya, yang nantinya kita bisa bersama-sama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bermigrasi, gitu ya. Jadi kita pada posisi Agustus adalah bermigrasi dari existing JF ke JF yang baru, sehingga kita belum belum membicarakan apakah ada pengangkatan yang baru dan lain-lain, gitu ya. Dan kita harapkan juga proses dari standar kemampuan rata-rata atau menghitung SKR ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa mengembangkan, kemudian membangun, dan kemudian mengusulkan berapa formasi yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dalam jangka menengah. Nah, dengan adanya formasi yang kita susun nantinya akan menjadi basis untuk seberapa maksimal kita diperkenankan untuk memiliki pejabat fungsional di organisasi kita. Dan sudah barang tentu dari batasan yang akan kita bangun tadi, yang akan kita isi adalah sesuai organisasi atau kebutuhan organisasi, sehingga barangkali akan dilakukan secara bertahap dengan juga melihat tadi kebutuhan dan ketersediaan SDM atau kesiapan SDM untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kick-off ini menjadi sangat penting karena mungkin waktunya relatif pendek, dalam arti akan diimplementasikan atau harus terimplementasi di bulan Agustus, sehingga kita hanya punya waktu sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, 3-4 bulan gitu ya, mungkin 3 bulan efektif, karena barangkali 1 bulan mungkin akan memastikan seperti apa hasilnya dan kemudian migrasi kepada implementasinya. Nanti saya harapkan rekan-rekan yang akan menjadi pemapar bisa memberikan gambaran secara gamblang terkait dengan prosesnya dan bagaimana para pengelola SDM perlu
merespons, atau mungkin nanti juga akan diawali semacam uji petik sehingga kita punya case terlebih dahulu, kemudian kita kita tinjau hal-hal apa saja yang barangkali perlu kita sempurnakan sebelum sepenuhnya kita melakukan migrasi. Jadi uji petik ini merupakan representasi dari beban kerja masing-masing unit yang merupakan norma waktu kontribusi masing-masing pihak, dalam hal ini pejabat fungsional, pejabat struktural maupun para pelaksana yang terlibat dalam proses bisnis yang ada di masing-masing institusinya. Kita harapkan ini bisa memberikan gambaran secara lebih komprehensif, mengingat barangkali dinamika, kemudian tantangan, dan juga karakter organisasi yang berbeda-beda yang mungkin akan punya pengaruh dengan bagaimana perspektif kita menentukan atau melihat kebutuhan pejabat fungsional tadi. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya sangat berharap untuk semuanya bisa mengikuti kick-off ini dengan sebaik mungkin, kemudian melibatkan diri secara sungguh-sungguh, secara serius terkait dengan nantinya akan ada pengisian kertas kerja yang disampaikan, dan kemudian mendiskusikan bagaimana masukan yang terbaik sebelum nantinya kita bisa mengimplementasikan sepenuhnya jabatan fungsional keuangan negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya, dan saya berharap ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan dalam hal ada kebingungan, keraguan, hal-hal yang ingin mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam, kiranya komunikasi di antara kita bisa tetap terjalin. Ini proses yang living yang kita harapkan juga bisa kita lalui dengan sebaik mungkin hingga waktu kita mengimplementasikan nantinya. Demikian kiranya bisa saya sampaikan sebagai pembuka untuk kick-off yang akan kita lakukan ini, dan semoga dalam sekian bulan yang harus kita lalui ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita juga bisa memahami dan meyakini bahwa jabatan fungsional adalah salah satu cara untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, membangun profesionalisme kita sebagai ASN, dan kemudian memperkuat tour of duty bagi kita di ASN untuk segala bidang, terutama terkait dengan keuangan negara. Terima kasih dan izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Yosi, dan terima kasih untuk pemapar yang nantinya akan memberikan gambaran secara lebih lengkap dan lebih jelas. Makasih. Baik, terima kasih Ibu telah berkenan untuk menyampaikan arahan pada agenda kick-off pada pagi hari ini. Kemudian apabila Ibu terdapat agenda lain, infonya tadi ada agenda DKO Ibu ya, maka kami persilakan Ibu untuk dapat melanjutkan kegiatan Ibu. Baik, izin saya meninggalkan forum ini. Terima kasih dan semoga kita semuanya selalu sehat. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki agenda utama yakni pemaparan materi umum yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Kepada Ibu Nurtanti Widyasari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Yosi. Suara saya jelas ya? Siap, jelas Ibu. Nanti mohon kalau misalnya suara saya nggak jelas, mohon diinfokan, mungkin saya bisa off cam nanti. Siap Ibu. Bukan aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para peserta kick-off uji petik standar kemampuan rata-rata jabatan fungsional di lingkungan DJBC tahun 2025. Tadi bersama sudah kita dengarkan arahan dari Bu Ses terkait dengan kegiatan kick-off uji petik beban kerja norma waktu JF Keuangan Negara di bidang tugas kepabeanan dan cukai pagi ini. Jadi kita sudah tadi dengarkan yang disampaikan Bu Ses terkait dengan latar belakang perlunya standar kemampuan rata-rata, juga manfaat dari SKR JF itu sendiri,
termasuk urgensi dari kegiatan uji petik SKR dan kick-off pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi kalau kami di OTL teman-teman bilang tuh kalau kegiatan ini adalah terkait JF, bahwa dengan satuan ukur yang berbeda saat ini, di mana JF yang lalu itu berdasarkan pengukurannya berdasarkan butir kegiatan, dan saat ini cakupan kegiatan, sehingga perlu dilakukan kalibrasi. Dan itu semua perlu bantuan, kontribusi, dan peran Bapak Ibu semua selaku PIC untuk bisa memastikan beban kerja real dan norma waktu yang ada di unit kerja masing-masing, yang sifatnya memang karakteristiknya bisa berbeda antar kantor, sehingga hasilnya bisa lebih komprehensif dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya kita perlu memotret kegiatan yang ada di setiap satker, sehingga nanti bisa terlihat jelas kebutuhan dari jabatan fungsional di masing-masing unit kerja. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ke depan Bapak Ibu selaku PIC itu punya peran sebagai strategic business partner bersama dengan kami di sekretariat dalam konteks pengelolaan jabatan fungsional, bidang tugas kepabeanan dan cukai di lingkungan DJBC. Jadi Bapak Ibu PIC ini punya peran penting kita bersama untuk mengelola jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti pemaparannya dari saya akan sampaikan terkait dengan paparan umum terkait dengan jabatan fungsional keuangan negara. Nanti akan disampaikan paparan teknis oleh Pak Oka, Kasubag Organisasi 2, dan Mas Hendra terkait dengan pengisian form uji petik. Bapak Ibu sekalian, dapat disampaikan untuk paparan umum terkait di slide ini transformasi jabatan fungsional Kemenkyu berdasarkan Permenpan RB tahun 2023 tentang JF bidang keuangan negara. Jadi sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, kita tahun 2022 diminta mempercepat untuk konsolidasi jabatan fungsional, dan beliau minta agar konsolidasi jabatan fungsional jangan hanya sekedar menggabungkan 23 JF yang ada di Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan arahan Wakil Menteri Keuangan, jadi diminta agar konsolidasi jabatan fungsional agar didahulukan untuk mempermudah nantinya mutasi antar unit eselon 1 untuk jabatan fungsional, dan jabatan fungsional diminta untuk menjadi backbone organisasi Kementerian Keuangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa saja perubahan tata kelola jabatan fungsional Kemenkyu yang dulunya jabatan fungsional itu ada banyak, ada 23, nantinya akan menjadi 4 saja sehingga jadi lebih sederhana. Terus juga semula 17 JF itu bersifat tertutup dan 6 bersifat terbuka. Nantinya itu ada hanya 1 JF yang bersifat tertutup, sedangkan 3 JF lainnya bersifat terbuka. Dan yang dulunya jabatan fungsional itu tugasnya unit sentris, ke depan menjadi lebih general dengan pendekatan fungsi CFO, dan pembinaan teknis untuk JF itu tersebar tadinya di 8 unit eselon 1, dan nantinya pembinaan JF dilakukan terintegrasi di bawah BPPK. Dan mutasi JF yang dulunya terbatas diharapkan ke depan bisa menjadi lebih fleksibel. Jadi kalau kita lihat terkait dengan konsolidasi JF bidang keuangan negara ini, simplifikasi dari 23 menjadi 4, itu ada analis keuangan negara, pengawas keuangan negara, pelelang, dan penilai. Untuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada analis keuangan negara dan pengawas keuangan negara. Tentunya konsolidasi jabatan fungsional itu memiliki tujuan di mana JF Kemenkyu itu diharapkan bisa lebih general, bisa lebih kaya fungsi, dan pola karir dan mutasinya bisa lebih terbuka, dan tentunya agar organisasi Kemenkyu bisa lebih agile. Namun Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari transformasi jabatan fungsional Kemenkyu adalah terkait dengan change mindset dan manajemen. Di mana untuk keberhasilan dari implementasi JF konsolidasi ini tentunya perlu didukung penguatan change mindset dan manajemen yang adaptif terhadap agilitas, kelincahan, dinamika, dan fleksibilitas desain tata kelola dan mekanisme kerja jabatan fungsional yang baru. Jadi itu yang paling penting dari transformasi jabatan fungsional keuangan negara, change mindset, dan manajemen. Next ke slide berikutnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dapat kami sampaikan terkait dengan update perkembangan JF di bidang keuangan negara, di mana tahun 2023 itu telah dilakukan penyiapan infrastruktur dasar, di tahun 2024 itu telah dilakukan penyelesaian infrastruktur lanjutan, dan di 2025 ini masih on progress, ini dilakukan penyelesaian infrastruktur final implementasi JF, dan akan dilakukan implementasi peralihan nomenklatur jabatan fungsional, di mana di DJBC ada itu saat ini ada JFPBC, ada JF Penata Laksana Barang, dan JF APK dan JF PK APBN, itu nantinya akan menjadi JF PKN dan JF AKN. Nah, terus juga progres lainnya terkait dengan ekosistem aturan terkait penunjang untuk implementasi JF. Di bulan Maret 2025 kemarin itu sudah terbit KMK 76 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan dan pembinaan JF, dan yang masih berproses itu adalah terkait dengan rancangan Perpres tunjangan jabatan. Ini masih menunggu penetapan dan pengesahan, dan juga RPMK pedoman penghitungan dan pengusulan kebutuhan JF. Ini progresnya juga masih pembahasan dan Kemenpan RB, di mana untuk dua rancangan aturan ini, baik Perpres maupun RPMK, dikoordinir oleh Setjen Kemenkyu. Nah, apa yang dilakukan Bea Cukai? Yang dilakukan kita di Bea Cukai adalah simultan melaksanakan kalibrasi atau uji petik terkait dengan cakupan kegiatan dan atau rincian cakupan kegiatan JF bidang tugas kepabeanan dan cukai. Next, kita lanjutkan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kita lihat di slide ini terkait dengan ruang lingkup JF konsolidasi Kemenkyu. Jadi kalau untuk di Bea Cukai kita lihat ada JF analis keuangan negara dengan bidang tugas kepabeanan dan cukai. Ini ruang lingkupnya untuk JF analis keuangan negara. Bapak Ibu bisa lihat ini kategorinya keahlian. Tidak ada keterampilan untuk JF analis keuangan negara, dan memiliki fungsi JF AKN itu untuk perumusan kebijakan, penyusunan rekomendasi, bimbingan teknis, dan supervisi. Nah, untuk deployment-nya, untuk JF AKN itu hanya di kantor pusat dan hanya di 4 direktorat. Di Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat TFC, Teknis dan Fasilitas Cukai, dan Direktorat PPS. Ini sesuai dengan peta jabatan berdasarkan KMK 469 tahun 2023. Dan ruang lingkupnya untuk JF AKN ini adalah kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, itu terkait JF AKN. Bagaimana dengan JF PKN? JF PKN itu ada bidang tugas kepabeanan dan cukai. JF PKN itu kategorinya ada keterampilan dan keahlian, di mana tadi kalau AKN hanya keahlian ya, kalau JFPKN itu bisa keterampilan dan keahlian. JFPKN memiliki fungsi pemeriksaan, pelayanan teknis, penyuluhan, advokasi, pengawasan di seluruh kegiatan operasional DJBC. Jadi sifatnya JFPKN ini lebih operasional, dan di deployment-nya bisa di kantor pusat dan di unit vertikal DJBC. Ruang lingkupnya ada 6. Bapak Ibu bisa lihat ini ada pemeriksaan kepabeanan cukai, ada pengawasan kepabeanan cukai, ada perizinan fasilitasi dan pengelolaan penerimaan kepabeanan cukai, ada penyelesaian sengketa hukum dan peraturan, ada hubungan internasional, komunikasi dan BIMTEK, dan yang terakhir terkait dengan ruang lingkup kajian, analisis, dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dan masih di JFPKN itu ada bidang tugas advokasi dan penyuluhan. Ini merupakan termasuk dari perluasan untuk tugas unit kepatuhan internal, namun unit pembina internalnya berada di bawah Sekjen, di Biro Advokasi, dan di Itjen. Jadi kita sendiri di DJBC terkait dengan bidang tugas JFPKN, bidang tugas advokasi dan penyuluhan, masih menunggu dari Sekjen dan Itjen. Next. Nah, paparan umum terkait dengan JF kami sampaikan tadi yang untuk progres dan update kepada Bapak Ibu semua terkait dengan JF bidang
Keuangan Negara. Yang paling dekat memang kami sedang melakukan penyiapan untuk peralihan ya, implementasi ke JF bidang keuangan negara. Namun di samping itu juga kita perlu melakukan kalibrasi terkait uji petik SKR untuk bisa mendukung nanti saat peralihan dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan pemaparan oleh Pak Oka, Kasubag Organisasi 2 terkait dengan urgensi uji petik beban kerja dan warna waktu kegiatan JF. Kami lanjutkan dulu ke Pak Oka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tanti. Izin suara saya terdengar, Bu? Siap, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nur Tanti Diasari, Kepala Bagian OTL, dan Bapak Ibu seluruh peserta kick-off meeting uji petik beban kerja dan norma waktu JF. Tadi disampaikan bahwa memang kegiatan ini sangat penting Bapak Ibu karena terdapat berbagai perubahan desain terkait dengan manajemen kinerja jabatan fungsional dan hal itu membawa kepada diperlukannya kegiatan yang kita lakukan pagi hari ini. Nah, mungkin kita masuk di slide yang pertama. Di sini terdapat memang perubahan desain manajemen kinerja JF dan implikasinya. Seiring dengan terbitnya Permentan RB nomor 1 dan nomor 11 tahun 2023, dilakukan konversi predikat kinerja ke capaian angka kinerja. Dan hal ini ternyata belum merefleksikan kuantitas output atau beban kerja real pejabat fungsional. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan di tahun 2023 terhadap jabatan fungsional PBC, terdapat sebanyak 98,66% kinerja JFPBC itu berpredikat sangat baik, sehingga mendapat capaian angka kredit 150% dari target angka kredit tahunan. Dan adanya juga ketidakselarasan capaian angka kredit dengan output real kinerja kerja jabatan fungsional. Hal ini menimbulkan tantangan dalam akurasi penentuan kebutuhan jabatan fungsional di masing-masing unit. Jadi mungkin akan lebih jelas dilihat di dalam ilustrasi. Di sini bisa kita lihat dengan asumsi beban kerja slide sebelumnya. Nah, dengan asumsi beban kerja tahunan TBC pada unit A itu sebesar 100 output, kemudian diimplementasikan ke dalam dibagi menjadi 10 kepada 10 orang pejabat fungsional dengan target masing-masing pejabat yaitu sebesar 10 output. Kita lihat perbandingannya antara sebelum Permentan RB nomor 1 dan setelah Permentan RB nomor 1. Nah, kita lihat dulu yang di kolom sebelum. Di sini beban kerja output sebanyak 100, beban kerja unit sebanyak 100 output, dibagi ke dalam, dibagi menjadi 10 output masing-masing tiap PBC. Dan kita bisa lihat di sini terdapat 10 PBC pertama di bagian bawah ini, capaian outputnya yaitu 10 output, sehingga angka kreditnya jadi capaian angka kreditnya 100%. Sementara untuk pejabat PBC nomor 9 itu capaian outputnya sebesar 15 sehingga angka kreditnya menjadi 150, dan PBC nomor 10 capaiannya hanya 10 output sehingga capaian angka kreditnya menjadi 50%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa beban kerja real PBC ini selaras dengan capaian angka kreditnya. Dari 100% beban kerja unit, beban kerja realnya juga 100 output. Walaupun ada satu PBC yang tidak mencapai target, tetapi bisa ditutup dari PBC lainnya yang bekerja melebihi target. Dan impact-nya adalah bagi PBC, beban atau output kerja tahunan ini selaras dengan capaian angka kredit tahunan. Dan bagi organisasi, keterselesaian beban kerja unit selaras dengan beban kerja kumulatif pejabat fungsional pada unitnya. Nah, hal ini sangat berbeda dengan penerapan setelah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Di sini bisa terlihat bahwa beban kerja
tidak selaras dengan capaian kinerja. Dengan asumsi yang sama bahwa beban kerja unit ada 100 output, hal ini tapi bisa terjadi beberapa PBC yang tidak mencapai target outputnya, yaitu misal ada yang 9, ada yang 8, ada yang 6, tetapi pada kenyataannya predikat kinerjanya sangat baik, sehingga capaian angka kreditnya 150%, padahal secara real beban kerjanya tidak tercapai. Sementara ada juga yang mencapai target sebanyak 10 output, tetapi bisa jadi kinerjanya berpredikat baik saja, sehingga capaian angka kreditnya hanya 100%. Nah, ini hal-hal seperti ini menimbulkan ketidakadilan. Dan juga bisa juga terlihat di sini bahwa secara real capaian beban kerjanya hanya 87 output. Dan ini berarti terdapat 13 potensial loss beban kerja yang nantinya bisa berakibat pada penurunan jumlah JF ketika dilakukan kalibrasi di tahun mendatang. Bisa jadi JF-nya berkurang menjadi 1 atau 2 orang, sehingga yang tersisa hanya 8 karena beban kerjanya hanya dicapai 87. Nah, ini impact-nya bisa dilihat di bawah bahwa bagi PBC, capaian angka kreditnya tidak selaras dengan kuantitas output kerja tahunan. Sementara bagi organisasi, capaian beban kerja unit atau formasi berpotensi tidak termonitor atau tercipta kebutuhan JF semu, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa terdapat potensial loss beban kerja sehingga dapat potensi untuk dikurangi jumlah JF-nya di tahun yang mendatang. Next. Nah, ini terhadap permasalahan yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya dari bagian OTL pernah menawarkan solusi, ada 2. Yang pertama yaitu dilakukan penyusunan IKI mandatori dan IKI frekuensi, dan hal ini kami sudah koordinasikan juga dengan Direktorat KI, dan tetapi untuk fokus di hari ini yaitu solusi yang kedua, penyusunan standar kemampuan rata-rata. Nah, Bapak Ibu, penentuan norma waktu standar kemampuan rata-rata sebagai solusi kami pandang perlu karena dengan adanya SKP ini, potret kinerja JF yang berbasiskan SKP perlu didukung dengan pengembangan metrik khusus yang mampu merefleksikan beban kerja dan kompleksitas kegiatan secara real di lapangan. Nah, hal ini sudah diterapkan dan kami jadikan benchmark di JF Penata Perindustrian. Ini dasarnya Permendagri nomor 1 tahun 2024 dan JF Analis SDM Aparatur berdasarkan PRKBKN nomor 2 tahun 2022. Nah, 2 JF ini menggunakan standar kemampuan rata-rata dalam mengukur norma waktu kontribusi JF masing-masing jenjang dalam menyelesaikan suatu output atau hasil kerja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa definisi dari standar kemampuan rata-rata di Kemenkyu yaitu kemampuan rata-rata JF keuangan negara untuk menghasilkan output atau hasil kerja dalam waktu kerja efektif sebanyak 1.476 jam Kementerian Keuangan selama 1 tahun. Nah, definisi SKR ini secara implisit tertuang dalam lampiran PMK 37 tahun 2020 yang saat ini sedang disusun juga revisinya dan mungkin dalam waktu dekat akan terselesaikan. Nah, bisa kita lihat di contoh di sebelah kanan bahwa perhitungan ini adalah perhitungan menggunakan angka referensi yang kami susun, dan nanti angka inilah yang nantinya akan kami konfirmasi ke Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kami ambil contoh di audit di JF di bidang audit. Dalam 1 tahun laporan hasil audit skala nasional diselesaikan dengan total waktu 444,38 jam per output, atau SKR-nya yaitu per tahun 1 tim sebanyak 3 output LHA skala nasional. Nah, dari hal tersebut
standar kontribusi dari tiap jenjang, karena di satu tim audit terdiri dari ada ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Ini masing-masing kontribusinya juga kami sudah hitung sebanyak untuk ahli madya 19,06%, kemudian untuk ahli muda 27%, dan ahli pertama 53,94%. Nah, jadi dari perhitungan ini bisa kita lihat target outputnya dihitung berdasarkan jumlah SKR yang tadi 3 output dibagi dengan kontribusi masing-masing jenjang. Jadi untuk target ahli madya itu bisa kita lihat di sini 3 dibagi 19,06%, yaitu sebanyak 15 output. Sementara untuk ahli muda 11 output dan ahli pertama 5 output. Nah, output-output inilah yang seharusnya diselesaikan oleh masing-masing jenjang keahlian ini dari pertama muda madya untuk bisa terbentuknya satu jabatan fungsional. Seandainya targetnya tidak tercapai, bisa jadi tidak bisa terbentuk satu jabatan fungsional dan bisa jadi berpotensi akan mengurangi jumlah jabatan fungsionalnya. Maka itu Bapak Ibu, kami mohon nanti dalam pengisiannya dilakukan dengan secara seksama, dan mungkin apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi PIC masing-masing kantor yang sudah terdapat di dalam ND yang kami sampaikan. Next. Nah, ini adalah latar belakang uji petik beban kerja dan norma waktu. Uji petik dilaksanakan dalam rangka untuk memotret beban kerja kegiatan JFKN di bidang tugas kepabeanan dan cukai sebagai dasar penentuan kebutuhan JF jangka menengah. Ini yang kita sebut sebagai penentuan formasi ya, Bapak Ibu, formasi JF jangka menengah. Nah, kemudian norma waktu dilakukan untuk menentukan norma waktu SKR per jenjang jabatan pejabat fungsional dalam 1 tahun. Nah, hal ini merujuk pada pendetilan lanjutan cakupan kegiatan berdasarkan PMK 132 tahun 2023 tentang Diklat dan Juknis JF Keuangan Negara. Nah, latar belakang yang pertama yaitu perubahan aturan dasar terkait jabatan fungsional dan konsolidasi JF Keuangan Negara. Seiring dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 dan nomor 11 tahun 2023, maka ketentuan mengenai subunsur dan butir kegiatan itu dicabut sehingga mengakibatkan perlunya kalibrasi ulang norma waktu dan volume terhadap hasil kerja yang berkaitan dengan cakupan kegiatan JF Keuangan Negara bidang tugas kepabeanan dan cukai. Kemudian diperlukan juga kalibrasi ulang formasi JF jangka menengah, JF 5 tahunan. Di sini basis perhitungan kebutuhan JF PBC yang saat ini masih didasarkan pada beban kerja butir kegiatan, sehingga perlu dihitung ulang menggunakan basis beban kerja cakupan kegiatan. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara butir kegiatan dengan cakupan kegiatan untuk menjamin akurasi kebutuhan real di lapangan. Kemudian penentuan norma waktu SKR, seperti tadi disebutkan bahwa perubahan butir kegiatan bersifat spesifik, kecakupan kegiatan yang sifatnya lebih umum menyebabkan perlunya penentuan norma waktu tertentu sebagai standar kemampuan rata-rata atau SKR yang mampu memotret kompleksitas kegiatan dan kompetensi pejabat fungsional yang melaksanakan dalam rangka menjamin aspek keadilan dan validitas hasil. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu pengembangan metrik pendukung pemantauan dan evaluasi kebutuhan jabatan fungsional. Nah, konversi angka kredit berdasarkan hasil predikat kinerja berbasis SKP menimbulkan tantangan akurasi penentuan kebutuhan JF pada masing-masing unit, sehingga perlu metrik capaian yang berbasiskan kuantitas output kegiatan JF sebagai alat dukung pemantauan dan evaluasi formasi. Next slide, Bapak Ibu. Di sini adalah gambaran umum uji petik beban kerja dan norma waktu. Sebelumnya bisa kami sampaikan di sini adalah timeline dari penyusunan beban kerja dan norma waktu ini sudah dilakukan sejak tahun 2022, di mana pada saat itu dilakukan pengelompokan dan simplifikasi dari 1.241 butir kegiatan JFPBC menjadi hanya 73 cakupan kegiatan JF Keuangan Negara bidang tugas kepabeanan dan cukai. Di tahun 2023 dilakukan pemadanan unsur JFPBC ke ruang lingkup kegiatan JF
kepabeanan JF Keuangan Negara bidang tugas kepabeanan dan cukai, dan pemadanan subunsur JFPBC ke klaster cakupan kegiatan JFKN dan JFKN di bidang KC. Tahun 2024 dilakukan perumusan 247 rincian cakupan kegiatan sebagai bridging cakupan kegiatan JFKN dan butir kegiatan JFPBC serta penyelarasan dengan produk ABK. Kemudian yang kita lakukan saat ini dan beberapa waktu mendatang yaitu kick off uji petik beban kerja dan norma waktu serta pengisian form uji petik oleh unit kerja. Nah, setelah itu hasil pengisian yang Bapak Ibu lakukan akan kami olah, kami analisis dan kami kalibrasi di tanggal 5 sampai 16 Mei dan tanggal 19 sampai 30 Mei rencananya kami akan lakukan validasi hasil uji petik ke unit-unit yang memang terpilih nantinya. Tentunya pemilihan unit tersebut memperhatikan keterwakilan dari masing-masing tipe kantor dan jenis kegiatan yang ada di masing-masing kantor. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di bagian bawah, metode uji petiknya dilakukan dengan berkolaborasi dengan unit yang membidangi kepegawaian pada unit kerja melalui pengisian kertas kerja dengan tujuan menghasilkan potret beban kerja dan norma waktu tiap-tiap rincian cakupan kegiatan pada setiap jenjang jabatan JF Keuangan Negara. Kemudian tujuan uji petik ini adalah untuk yang pertama mengetahui norma waktu efektif, dan yang kedua memotret pelaksanaan tugas di lapangan. Kemudian yang ketiga mengetahui beban kerja real di lapangan. Yang keempat mendapatkan kegiatan di lapangan sesuai dengan jenjang jabatan, dan yang kelima mendapatkan SKR setiap rincian cakupan kegiatan pada setiap jenjang jabatan. Kemudian kaidah umum uji petiknya yang pertama, responden uji petik tidak terbatas hanya pada pejabat fungsional PBC saja, tetapi dapat juga berasal dari unsur pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana yang senyatanya melaksanakan dan terlibat dalam proses bisnis rincian cakupan kegiatan. Dan yang kedua, pelaksanaan uji petik ini harus mempertimbangkan terdapat keterwakilan lingkungan atau wilayah atau unit kerja dengan beban kerja rendah, sedang, dan tinggi. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam uji petik beban kerja dan norma waktu, dan kami sangat memohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk melakukan pengisian dengan sebenar-benarnya. Nah, PIC untuk kegiatan ini di tiap-tiap unit yaitu pegawai pada unit yang membidangi kepegawaian pada tiap-tiap satker. Tugasnya adalah mendistribusikan formulir uji petik serta materi sosialisasi kepada responden yaitu koordinator pejabat fungsional dan atau pejabat pengampu serta unit teknis yang memiliki keterkaitan proses bisnis rincian cakupan kegiatan. Dan yang kedua, tugasnya adalah menginternalisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji petik di lingkungan kerjanya. Yang ketiga, memastikan agar tingkat keterisian rincian cakupan kegiatan pada formulir uji petik telah merefleksikan seluruh kegiatan JF yang dilaksanakan pada unit kerja. Dan yang terakhir, berkoordinasi intens dengan PIC Sekretariat jika terdapat hal yang perlu dikonfirmasi untuk menjamin keterisian dan keakuratan isian volume dan norma waktu rincian cakupan kegiatan. Nah, Bapak Ibu yang menjadi PIC, kami mohon nanti kami sangat terbuka apabila Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kami siap untuk melakukan koordinasi. Nah, kemudian yang menjadi responden adalah koordinator atau perwakilan pejabat fungsional dan atau unit kerja teknis yang terkait. Nah, tugasnya dari responden ini adalah mengidentifikasi rincian cakupan kegiatan serta mengisikan norma waktu real sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam satu rangkaian proses bisnisnya. Kemudian memastikan pengisian formulir uji petik merupakan hasil konsensus internal unit dengan telah mempertimbangkan variasi kompleksitas pekerjaan, kecenderungan, keterjadian, dan aspek lain yang perlu mendapat atensi unit. Yang ketiga, menggunakan norma waktu referensi sebagai salah satu acuan dalam pengisian formulir uji petik
Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan PIC unit bila terdapat hal yang perlu dikonfirmasi. Nah itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan urgensi uji petik, beban kerja, dan norma waktu. Penjelasan yang lebih teknis lagi nanti akan disampaikan oleh Mas Hendra. Silakan Mas Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oka Ahmad Setiawan atas waktu yang telah diberikan. Izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas Hendra. Ya, terima kasih Mbak Yosi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Kabak, Ibu Nurtanti Widyasari, Bapak Kasubag O2, Bapak Oka Ahmad, dan juga Bapak Ibu pejabat dan pegawai pengelola kepegawaian di lingkungan satuan kerja. Nah, mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Bagus Setiawan, salah satu tim teknis dalam kegiatan uji petik beban kerja dan norma waktu kegiatan Jabatan Fungsional Keuangan Negara. Barangkali kita akan masuk ke substansi teknis kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai PIC Satker begitu. Mungkin next. Nah, sebelum kita masuk ke paparan teknis, barangkali kita tahu lebih dulu bagaimana mapping desain kegiatan dari JFPBC ke JFKN bidang tugas kepegawaian dan cukai. Tadi sebagai kita lihat bahwa JFPBC masih menggunakan basis peraturan Permenpan RB 6364 tahun 2021 dengan bentuk atau satuan kegiatannya adalah butir kegiatan yang sifatnya sangat spesifik dan juga pre-defined, sangat rigid. Jadi ketika ada perubahan probis, ada perubahan butir kegiatan, kita harus mengubah Permenpan dan prosesnya 3-4 tahun. Itu sangat lama. Secara jumlah total butir kegiatan ada 1.241. Nah, ketika beralih ada keluar Permenpan RB 1 2023 yang dilanjutkan Permenpan RB 11 2023 tentang JF Keuangan Negara, bentuk atau satuan kegiatan berubah nih menjadi cakupan kegiatan yang sifatnya secara karakter lebih general dan juga lebih fleksibel. Hanya namun secara jumlah sangat terbatas, hanya 73. Dari 1241 kita grouping, kita simplifikasi menjadi 73. Yang menurut hemat kami ini mungkin akan menjadi tantangan bagi kita untuk mengukur sebenarnya berapa sih formasi yang akurat, berapa sih formasi yang eksak untuk menentukan kebutuhan dari PBC di masing-masing unit atau di masing-masing satker. Sehingga kami membuat sebuah bridging. Nanti ini akan terbit SE Pedoman Implementasi. SE Pedoman Implementasi terbit setelah peralihan JFPBC, yang mana tadi disampaikan di awal oleh Bu Kabak bahwa maksimal adalah Agustus 2025. Nah, setelah peralihan kita akan keluarkan SE Pedoman Implementasi, di mana salah satu substansinya nanti adalah adanya rincian cakupan kegiatan atau pendetailan dari 73 cakupan kegiatan yang ada di Permenpan RB 11 2023. Di sini sifatnya rincian cakupan kegiatan lebih semi general, lebih kita customize sesuai dengan kebutuhan kita. Secara jumlah ada 247 dan ini masih subject to discuss dan juga subject to change. Kami akan lihat hasil dari uji petik nanti seperti apa, bagaimana tingkat keterisiannya, dan apakah ada catatan dari Bapak Ibu di seluruh satker DJBC. Nah, kita masuk ke contoh Bapak Ibu sekalian untuk lebih terbayang. Dulu ketika bentuknya butir kegiatan, kita memiliki 8 butir kegiatan yang berkaitan dengan pendok impor. Sangat spesifik, ada pendok impor hijau, ada pendok impor hijau dengan risalah penelitian atau penetapan, hingga nanti pendok impor merah dengan SPPL, ada 8. Begitu masuk ke Permenpan 11 2023 yang namanya cakupan kegiatan, hanya ada 1 cakupan, yaitu pendok impor. Nah, ketika kita akan menentukan norma waktunya, ini menjadi masalah. Norma waktu mana yang kita masukkan ke pendok impor? Sehingga kami dari sekretariat mencoba untuk membuat bridging, mencoba untuk mendetailkan dari cakupan yang ada, hingga di desain kami sekarang, awalnya ada 3 rincian cakupan terkait pendok impor. Ada pendok impor hijau, kuning, dan juga merah. Cuman ternyata kami lihat lagi aturan teknis terkaitnya bahwa di PMK 190 2022 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai, ternyata pendok impor kuning ini sudah tidak ada. Sehingga di rincian cakupan nanti hanya ada pendok impor hijau dan juga pendok impor merah. Tapi kembali, ini adalah subject to discuss. Nanti akan kami lihat hasil uji petiknya seperti apa. Ini akan kita uji petikkan, rincian cakupan kegiatan. Uji petik ada 2 yang kita uji petikkan. Yang pertama beban kerja, yang kedua adalah norma waktu. Kita bicara uji petik beban kerja terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Di uji petik beban kerja, secara teknis yang kami harapkan yang dipotret adalah beban kerja unit teknis terkait.
bukan beban kerja perorangan. Jadi beban kerja yang disampaikan di kertas kerja final nanti dari Satker, harapan kami adalah sudah merefleksikan beban kerja total secara keseluruhan dari unit terkecil. Yang kedua, dalam hal pejabat fungsional yang mengerjakan rincian cakupan kegiatan secara dedicated, misalkan PFPD, maka pencatatan beban kerja totalnya harapan kami tetap diintegrasikan ke beban kerja unit pejabat pengampunya, kan dimasukkan ke seksi pabean dan cukai. Seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri, diintegrasikan menjadi satu. Yang ketiga, terhadap kegiatan yang berbasiskan penugasan harian dalam periode tertentu, harapan kami volume kegiatan yang nanti dicantumkan ini adalah jumlah total ST dalam 1 tahun dikalikan dengan jumlah pejabat yang ditugaskan. Misalkan ada kegiatan terkait pelayanan dan pengawasan di tempat tertentu yang dilaksanakan oleh Hanggar. Ini ST-nya berapa banyak selama 1 tahun, termasuk dikalikan dengan jumlah pejabat yang ditugaskan di ST tersebut. Itu untuk uji petik beban kerja. Kita beralih Bapak Ibu sekalian ke uji petik norma waktu. Jadi secara teknis harapan kami norma waktu yang dipotret nanti sudah berdasarkan norma waktu kontribusi real dari masing-masing jenjang jabatan, baik fungsional maupun non-fungsional dalam suatu rangkaian proses bisnis rincian cakupan kegiatan. Yang kedua, norma waktu yang nanti dicatat harapannya adalah sudah norma waktu neto atau mengeluarkan waktu tunggu, sudah mengeluarkan waktu tunggu. Dari awal sampai output akhir nanti kira-kira netnya nanti berapa sih kita mengerjakan rincian cakupan itu. Itu mirip dengan uji petik tahun 2020. Jadi hanya norma waktu netonya saja yang dimasukkan. Yang ketiga, berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya harian dalam periode tertentu, norma waktu maksimal yang digunakan kita mengikuti JKE Kemenkeu, yaitu 385 menit. Untuk unit pengawasan dapat menggunakan JKE maksimal 480 menit karena mempertimbangkan lembur seperti itu. Nah, secara skema pelaksanaan tugas JF sendiri di JFKN bidang tugas KC nanti ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada yang skemanya mandiri, contohnya pemeriksaan fisik barang atau mungkin penelitian dokumen impor. Kemudian ada yang skemanya tim fungsional, nanti seperti tim audit contohnya, dan juga mungkin ada tim patroli di area pengawasan, dan terakhir adalah kolaborasi antara struktural dan juga fungsional. Ini lebih ke seperti contohnya proses penerbitan izin, KIT, dan sebagainya. Mungkin next. Oke, baik. Ini adalah prinsip dasar, output, dan juga risiko uji petik beban kerja dan norma waktu yang sekarang akan kita laksanakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Secara prinsip, ada 4 hal yang mungkin harus kita sepakati atau concern bersama. Yang pertama adalah realistis. Harapan kami tentunya nilai atau angka yang dituangkan dalam formulir nanti itu sudah didasarkan pada realitas pelaksanaan tugas. Karena ini hubungannya dengan akurasi formasi. Kalau kita salah menuangkan waktunya, formasinya nantinya akan tidak sesuai dengan real, nanti akan menjadi permasalahan tersendiri nanti ke depan ketika implementasi. Yang kedua, tentunya objektif. Tidak overestimate atau tidak underestimate. Ini juga kembali lagi dengan isu validitas data dan juga nanti hasil akhir akurasi formasi dan juga kontribusi dari masing-masing jenjang. Yang ketiga, harapan kami ini mungkin agak berbeda dengan uji petik 2020. Uji petik 2020 kemarin kita basisnya targeted orang per orang. Kalau sekarang harapan kami adalah pengisian formulir merupakan hasil konsensus internal dari unit kerja. Jadi mungkin akan banyak diskusi yang mungkin akan Bapak Ibu lakukan untuk menentukan, satu rincian cakupan kegiatan ini berapa sih kontribusi dari ahli mudanya, berapa kontribusi dari ahli pertamanya, dan seterusnya. Jadi hasil konsensus. Dan yang terakhir adalah konsistensi dalam menentukan dasar pengisian. Nah, kita beralih ke output yang dicapai, uji petik beban kerja tadi. Uji petik beban kerja nanti ujung akhirnya adalah formasi 5 tahunan. Nah, at least kita membangun rumah formasinya terlebih dahulu. Formasi 5 tahunan adalah formasi berbasiskan ABK. ABK selama 5 tahun yang akan kita potret. 2022, 2023, 2024, 2025 yang sekarang, tahun sekarang, dan juga proyeksi 2026. Ini nanti ujung akhirnya akan kita membentuk rumah formasi jabatan fungsional keuangan negara bidang tugas pabeanan dan cukai. Yang kedua, ketika diimplementasikan kalau kita mengisinya akurat, tentunya nanti tidak akan ada kebingungan. Jadi kita bisa telusuri satu formasi jabatan fungsional di unit A itu ternyata pembentuknya adalah rincian cakupan kegiatan X, Y, Z. Sehingga nanti tidak akan ada kebingungan ketika membentuk kontrak kinerja, SKP, dan sebagainya. Ini nanti akan clear siapa mengerjakan apa.
Itu. Dan ketika uji petik uji petik norma waktu, apa yang akan kita hasilkan tentunya adalah ada potret kontribusi yang nampak jelas dari masing-masing jenjang jabatan fungsional secara fair dan juga adil. Dan dengan catatan kita benar melakukan pengisian norma waktunya. Yang kedua juga isu fairness tadi. Jadi kalau norma waktunya benar diisi dan itu sudah merefleksikan dari kompleksitas pekerjaannya, tentunya norma waktu yang kita tetapkan sebagai SKR atau standar kemampuan rata-rata itu sudah fair, yang memang merefleksikan berapa lama sih yang bersangkutan ini mengerjakan proses bisnis suatu rincian cakupan kegiatan. Nah, ada risiko Bapak Ibu sekalian jika pengisiannya kurang akurat. Yang pertama tentu sudah kami sampaikan di awal bahwa ketika tidak sesuai pengisiannya akan ada risiko bahwa formasi yang kita hitung, formasi yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan real pekerjaan di lapangan. Nanti akan susah untuk mengidentifikasi pekerjaan, nanti akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, tentu isu fairness juga nanti muncul lagi bahwa dalam desain besaran kontribusi seharusnya ahli muda nih yang paling lama nih mengerjakan karena kontribusi untuk mencapai outputnya dia lebih tinggi. Tapi di desain kita karena kita salah merumuskan ahli muda ternyata kontribusinya lebih kecil daripada ahli pertama atau bahkan terampil. Nah, ini akan menjadi masalah. Isu fairness di sini akan menjadi kental. Dan yang terakhir adalah hasil penilaian capaian SKR kalau kita tidak akurat sebagai metrik pendukung kinerja F berbasis kuantitas output nanti tidak akan akurat. Mungkin itu. Geser. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita mungkin mulai masuk ke kira-kira apa aja sih yang menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini dapat kami sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu sekalian, para pejabat dan juga pegawai, pengelola kepegawaian di masing-masing satker nanti akan menjadi strategic business partner dari Sekretariat DJBC dalam upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan jabatan fungsional di DJBC. Sehingga kami harapkan ada suatu kolaborasi aktif yang konstruktif dan juga proaktif ketika kita bicara terkait pengelolaan JF nanti ke depan, pasca peralihan. Nah, ini adalah titik awalnya. Kita coba hitung bersama-sama, kita coba merasakan feel-nya, kita akan coba bentuk formasi yang konses itu berapa sih di masing-masing satker. Itu kita akan coba susun secara bersama-sama. Jadi kami harapkan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti akan membantu supaya tujuan itu dapat tercapai. Nah, mungkin langsung masuk bahwa nanti kami akan berikan tautan. Di tautan tersebut sudah terdapat kertas kerja atau formulir kertas kerja masing-masing tipologi dan masing-masing kantor. Itu sudah ada semua. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke tipologi tertentu, nanti Bapak Ibu akan langsung bisa mengakses sesuai dengan kantor Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu masuk lebih ke dalam lagi, sudah coba kami bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi di TMP misalkan, itu nanti sudah ada sheet-sheet per seksinya. Nah, di sheet-sheet per seksinya itu, rincian cakupan yang kami tuangkan ke situ, kami sudah filter. Jadi tidak gelondongan 247 kami berikan semuanya ke masing-masing sheet, cuma sudah kami identifikasi sehingga mungkin seksi A rincian cakupannya hanya 60 saja yang perlu diisikan. Seksi B mungkin ada 90. Itu sudah coba kami petakan. Tapi kembali, barangkali ada hasil pemetaan kami yang kurang akurat menurut Bapak Ibu sekalian, masih ada ruang untuk nanti memberikan masukan. Ya kan, seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi rincian cakupan kegiatannya, tentunya harapan kami adalah Bapak Ibu menggandakan sesuai kebutuhan. Jadi misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian ada 6 unit teknis terkait yang berkaitan dengan seksi pabean dan cukai. Jadi mohon untuk formulir itu digandakan menjadi 6, kemudian didistribusikan ke masing-masing seksi pabean cukai. Seperti itu. Begitu pula kalau ada intelijen dua unit intelijen di tempat Bapak Ibu sekalian, berarti untuk kertas kerja sheet intelijennya nanti di copy dikali 2 nanti didistribusikan ke 2 unit intelijen tersebut. Nah, kami juga mengharapkan bahwa akan ada internalisasi lanjutan Bapak Ibu sekalian terkait tata cara pengisian uji petik beban kerja dan norma waktu kepada responden. Nah, nanti yang akan mengisikan adalah responden yang ada di unit teknis terkait tersebut. Jadi Bapak Ibu PIC sekalian nanti tugasnya adalah
memonitor progres capaian, kemudian memastikan akurasi pengisian volume itu sudah merefleksikan volume unit total. Dan yang ketiga tentunya norma waktu kontribusinya itu sudah sesuai. Jadi nanti yang mungkin akan banyak diskusi, akan banyak mungkin menyelenggarakan pertemuan itu ada di unit teknis terkaitnya. Akan ada diskusi antara pejabat struktural dengan fungsionalnya yang berkaitan pekerjaannya di situ. Di situ akan menentukan berapa sih norma waktunya yang pas untuk seorang ahli muda, berapa norma waktunya yang pas untuk seorang ahli pertama. Atau mungkin kalau tidak ada JF di tempat Bapak Ibu sekalian, berapa sih norma waktu yang dikerjakan oleh pejabat struktural pengawas atau eselon 4 yang setara dengan ahli muda. Nanti mohon diisikan di situ. Kembali lagi catatan kami bahwa tidak harus ada pejabat fungsional di tempat Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan form uji petik ini. Karena yang kami potret adalah beban kerja dari masing-masing jenjang jabatan, di mana ahli muda nanti setara dengan pengawas seperti itu, ahli media setara dengan administrator atau eselon 3. Kira-kira seperti itu. Nanti hasil akhirnya ketika sudah dikompilasi semuanya di masing-masing unit terkait, kami harapkan Bapak Ibu sekalian, PIC Satker nanti menyampaikan ND dari pimpinan unit kepada kami terkait hasil pengisian formulir uji petik. Ini akan menjadi legitimasi kami untuk menentukan formasi yang mungkin akan kami turunkan sampai ke unit Bapak Ibu sekalian. Berapa sih? Tentunya ini setelah pasca kalibrasi seperti itu. Mungkin next, Mas. Iya, ini langsung teknis saja. Jadi ambil contoh. Contohnya adalah saya adalah seorang PIC Satker di KPU BC tipe X. Kebetulan di sana terdapat 6 unit teknis seksi pabean. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya akan mendownload formulir kertas kerja uji petiknya di tautan yang sudah kami sampaikan. Setelah mendownload, saya akan mengambil sheet formulir yang berisi seksi pabean cukai. Nah, kemudian setelah saya ambil sheet rincian cakupan kegiatan yang berkaitan dengan unit teknis seksi pabean cukai, saya akan mendistribusikan ke 6 seksi pabean cukai yang ada. Nah, kemudian setelah saya distribusikan, tentunya pengisian akan dilaksanakan oleh rekan-rekan di unit teknis terkait. Jadi saya PIC akan proaktif, saya akan aktif untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan koordinator di masing-masing unit teknis terkait untuk menyelenggarakan pertemuan, diskusi internal, untuk menentukan norma waktu dan volume yang memang merefleksikan realitas yang dikerjakan di unit. Karena kembali bahwa ini harapan kami adalah angka yang dituangkan merupakan sudah konsensus unit kerja, sudah mempertimbangkan variansi kompleksitas, dan juga sudah mempertimbangkan probabilitas keterjadian. Jadi kalau misalkan ada proses penelitian dokumen, 1000 penelitian dokumen katakanlah. Kemudian dari 1000 itu ketika di breakdown, ternyata Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi bahwa ternyata untuk yang beban norma waktunya tinggi itu hanya ada 100 output. Untuk yang sedang itu ada 700 output. Untuk yang rendah ada 200 output. Jadi jangan serta-merta langsung dirata-ratakan begitu. Jadi berarti kita lihat tingkat keterjadiannya yang paling sering di tempat kami adalah yang di menengah nih. Berarti mungkin menengah yang menjadi acuan. Hanya mungkin angkanya nanti monggo nanti didiskusikan secara internal di unit Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah selesai pengisian ke 6 seksi tersebut, mengumpulkan kembali kepada saya sebagai PIC Satker, kemudian saya akan mengkonsolidasikan, saya akan cek. Rincian cakupan yang sama, volumenya akan saya totalkan. Volume dari 6 seksi pabean, misalkan ada rincian cakupan A, kebetulan ada 3 seksi pabean cukai yang ternyata mengisi rincian cakupan tersebut. Secara volume, saya akan menjumlahkan seksi pabean 1, 2, dan 3 secara volume. Tapi mohon Bapak Ibu sekalian untuk lebih aware di penentuan norma waktu kontribusinya. Bapak Ibu bukan menjumlahkan, tetapi Bapak Ibu coba lihat untuk norma waktunya kira-kira disparitas antara seksi pabean A, B, C di rincian cakupan itu kira-kira jauh atau tidak. Kalau memang jauh, barangkali perlu sebuah forum untuk menyepakati norma waktu berapa sih yang kita sepakati. Unit kita itu kira-kira sepakat di angka berapa. Nanti monggo berkoordinasi secara internal, kira-kira seperti itu. Nah, alur kerja yang sama dilakukan untuk unit teknis lain. Jadi misalkan tadi intelijen berarti misalkan ada 2
seksi intelijen berarti saya kalikan 2 sheet-nya, kemudian saya akan distribusikan ke masing-masing seksi. Hasilnya kemudian setelah diisi akan saya kompilasi dan akan saya konsolidasikan seperti itu. Nah, mungkin langsung ke tampilan kertas kerjanya Bapak Ibu sekalian. Next. Ya, kelihatan nggak ya slide-nya ya? Jadi ini adalah tampilan kertas kerja. Barangkali sekilas sedikit terlihat rumit begitu ya. Tapi sebenarnya hanya terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama ini adalah rincian cakupan dan juga keterangan. Kami sudah provide. Ini rincian cakupan ini maksudnya apa sih? Apa saja output-output yang masuk ke dalam rincian cakupan? Ini Bapak Ibu sekalian bisa dalami di contoh output kegiatan. Barangkali diperbesar Mas, izin supaya lebih terlihat. Di zoom. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa saksikan bersama bahwa rincian cakupan kegiatan pertama, misalkan terkait kegiatan pendok kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah. Itu apa saja sih yang masuk rincian cakupan ini? Kami sudah sediakan keterangan dan juga contohnya, contoh dokumennya. Jadi berarti yang dimaksud di sini adalah kegiatan penelitian pemberitahuan impor barang melalui jalur merah 1. Kemudian pemeriksaan dokumen SKA TPB. Dan 3 adalah dokumen impor jalur merah dengan surat penetapan barang larangan pembatasan SPBL tadi. Nah nih, volume yang diisikan adalah volume 5 tahun karena kita punya concern untuk membentuk formasi besar, formasi jangka menengahnya. Rumah formasinya. Jadi potret kami adalah beban kerja selama 5 tahun. 2022, 2023, 2024 secara historis. 2025 sekarang masih bulan April ya. Bulan April berarti nanti diproyeksikan saja. Dan juga 2026 proyeksi. Pertimbangkan misalkan ada perubahan strategis organisasi atau mungkin ada rencana strategis di tahun 2026 yang mungkin akan mempengaruhi volume dari rata-rata yang biasanya ada di unit Bapak Ibu sekalian. Itu untuk pengisian volume unit kerja per tahun. Jadi ini adalah volume total kembali. Kemudian kalau dari satu rincian cakupan itu ada beberapa dokumen, berarti yang disampaikan di situ adalah jumlah atau total dari seluruh dokumen yang ada di Bapak Ibu sekalian. Misalkan kegiatan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai, YAH dan Vessel Declaration itu ada beberapa dokumen Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa ditotal dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian nanti dimasukkan ke volume unit kerja per tahun. Nah, kemudian kita masuk ke besaran kedua, pengisian standar waktu hasil kerja. Nah, di sini ada ruang-ruang Bapak Ibu sekalian bahwa ada norma waktu pejabat fungsional dan norma waktu non pejabat fungsional. Sebenarnya ini memang sengaja kami tuangkan seperti ini karena memang kami pahami bahwa pola desain jabatan fungsional di DJPC sendiri masih menggunakan pola kolaborasi. Jadi memang dalam probis yang sama, mungkin ada pejabat fungsional yang mengerjakan, tapi di unit lain, di kantor lain pun juga ternyata masih ada nih pejabat struktural yang mengerjakan probis tersebut. Jadi harapan kami tidak hanya fungsional, tapi juga nanti pejabat struktural yang memiliki keterkaitan pekerjaan, terkait rincian cakupan kegiatan nanti mengisikan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian mengisikan yang ada di kolom norma waktu real. Ini sudah kami sediakan norma waktu referensinya Bapak Ibu sekalian. Jadi norma waktu referensi ini sifatnya tidak mengikat, hanya menjadi acuan, salah satu acuan untuk Bapak Ibu mengisikan norma waktu yang sesuai atau real. Nah, norma waktu acuan ini atau referensi ini kami dapatkan dari 3 data sumber. Yang pertama dari norma waktu angka kredit butir kegiatan. Yang kedua dari norma waktu uji petik tahun 2020. Dan yang ketiga norma waktu ABK. Tentunya ini adalah norma waktu rata-rata. Sehingga memang seolah-olah, ini masa norma waktunya terlalu besar atau ini terlalu kecil. Karena ini rata-rata, implikasinya adalah ke situ. Jadi mungkin tidak secara langsung akan tepat, tapi setidaknya ini bisa menjadi bahan acuan Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan nanti. Ya, itu untuk pengisian norma waktunya. Di zoom out lagi Mas, izin. Ya, kemudian di kolom paling kanan Bapak Ibu sekalian, ini ada kolom masukan satuan kerja.
Jadi kami memahami bahwa mungkin ada keterbatasan di kami nanti untuk memetakan dan sebagainya, sehingga harapan kami ada masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait rincian tersebut. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Jangan-jangan rincian tersebut itu perlu di breakdown lagi, atau jangan-jangan perlu di grouping dengan yang lain. Nah, ini mohon disampaikan di kolom masukan satuan kerja. Nanti di paling bawah nanti akan ada satu tabel khusus lagi. Memang tidak ada di sini, nanti adanya di kertas kerja. Nanti itu diperuntukkan bila mana memang ada pekerjaan teknis yang dikerjakan di unit Bapak Ibu sekalian, tetapi belum terpotret di kami. Jadi seperti itu. Jadi untuk kolom yang ini, masukan satuan kerja, ini masukan yang berkaitan dengan rincian cakupan kegiatan di sebelah kirinya. Tapi untuk nanti tabel yang paling bawah itu nanti digunakan untuk kalau misalkan ada kegiatan teknis yang memang belum terpotret di kami, di Sekretariat DJBC. Nah, di zoom out lagi, Mas. Ya, satu catatan tambahan lagi, mungkin Bapak Ibu sekalian akan melihat ada blok-blok hitam. Ini artinya apa? Nah, blok hitam ini sebenarnya adalah kami sesuaikan dengan desain JFKN bidang tugas kepabeanan dan cukai. Jadi, ketika ada satu rincian cakupan kegiatan yang diblok di ahli utama, berarti rincian cakupan kegiatan itu memang didesain kami itu tidak didesain untuk dikerjakan sampai ahli utama, mohon maaf, sampai ahli utama. Nah, karena itu, jadi Bapak Ibu sekalian pada dasarnya tidak perlu mengisi nih norma waktu real pada jenjang yang ada blok-blok hitamnya. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi kami juga membuka ruang juga. Jangan-jangan desain yang telah kami tetapkan ini mungkin kurang akurat. Jadi ada blok hitam di ahli muda. Padahal menurut Bapak Ibu sekalian, harusnya rincian cakupan kegiatan ini tuh sampai ke ahli muda. Atau mungkin sampai ke eselon 4 atau pengawas. Jadi monggo, meskipun sudah kami blok hitam, tapi tetap bisa Bapak Ibu isikan norma waktu realnya. Kalau memang real pelaksanaan tugasnya memang yang bersangkutan ada kontribusi di rincian cakupan tersebut. Nah, mungkin itu gambaran besarnya Bapak Ibu sekalian. Nanti barangkali kita bisa diskusi lebih lanjut kembali bahwa kami PIC dari Sekretariat standby Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada pertanyaan, bila mana nanti mungkin ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, kami sudah bagi-bagi tugas. Nanti silahkan hubungi PIC yang bersangkutan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Barangkali waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Yosi sebagai MC. Baik, terima kasih Mas Hendra atas penyampaian materi petunjuk teknisnya. Luar biasa sekali penjelasan yang sangat komprehensif dari ketiga narasumber kita, Bapak Ibu. Barangkali sedikit mengutip materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita tadi, bahwa keberhasilan implementasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memerlukan dukungan penguatan change mindset dan manajemen dari seluruh pihak, terutama unit umum atau unit kepegawaian pada suatu satuan kerja yang memiliki peran strategik bisnis partner dari sekretariat, agar kita semua dapat adaptif terhadap agilitas dan fleksibilitas desain tata kelola serta mekanisme kerja jabatan fungsional yang baru. Mohon izin Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas materi yang telah disampaikan oleh seluruh narasumber kita pada pagi hari ini. Namun apabila masih terdapat pertanyaan seputar pelaksanaan uji petik SKR jabatan fungsional atau barangkali hal-hal lain terkait jabatan fungsional, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi kali ini. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang berkenan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mungkin yang pertama dari Ibu Suci Wahyu Dewi. Kami silakan Ibu. Baik, mohon izin. Terima kasih Mbak Nintia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dengan Mbak Suci dari Kanwil DJBC Kalbaktim. Izin bertanya terkait formulir uji petik tersebut. Apabila di kantor kami itu belum ada pejabat fungsional di bidang teknisnya, untuk form uji petiknya berarti kami hanya mengisikan yang di volume dari pejabat struktural saja atau bagaimana? Izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suci.
Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Suci. Mohon izin Bu Tanti, Pak Oka. Barangkali karena ini terkait teknis pengisian formulir Bu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Susi dari Kalbaktim ya Bu ya. Jadi benar bahwa ketika memang tidak ada pejabat fungsional di unit kerja Ibu begitu, nanti yang diisikan selain volume juga termasuk norma waktu dari kontribusi pejabat non fungsional di sana. Dalam artian pelaksana dan juga eselon 4-nya. Termasuk kalau ada kontribusi eselon 3. Kembali bahwa memang yang kami potret di sini memang kami bukan menyamakan. Jadi kami mirroring antara norma waktu antara yang dikerjakan oleh seorang pejabat struktural di level tertentu dengan pejabat fungsional. Jadi nanti norma waktu yang Ibu isikan di pejabat pengawas atau eselon 4 nanti akan kami tarik atau kami gunakan untuk norma waktu kontribusi dari seorang pejabat fungsional ahli muda. Begitu pula jika Ibu mengisi di kolom yang pelaksana. Di kolom pelaksana kami bedakan ada pelaksana yang sudah memiliki S1 dan belum. Dan juga ada pelaksana di level 2B sampai 2D. Sebenarnya ada maksudnya, Ibu. Jadi untuk jika Bapak Ibu mengisinya di norma waktu pelaksana 2B 2D, barangkali ditampilkan Mas yang formulirnya. Itu nanti akan kami selaraskan, akan kami mirroring dengan JFKN bidang tugas kepegawaian dan cukai pada jenjang terampil, kategori keterampilan 2B 2D. Ya, sebentar kita lihat. Ya, slide terakhir. Ya, ini di Zoom Mas. Di Zoom yang yang non fungsional. Iya. Jadi Ibu bisa lihat nanti volume tetap diisikan, volume total. Kemudian norma waktu pejabat fungsional nanti dikosongkan. Yang diisi adalah norma waktu non pejabat fungsional atau pejabat strukturalnya. Di sini ada kolom 2B sampai 2D. Nanti isian di sini nanti akan kami jadikan satu, kami grouping dengan hasil isian kantor lain yang misalkan ternyata ada terampil yang mengerjakan. Karena secara level sama. Pelaksana 2B 2D itu satu tingkat dengan jenjang terampil pada kategori keterampilan. Jika Ibu mengisi pada kolom pelaksana di 3A 3B belum S1 sarjana atau D4, itu nanti akan kami samakan dengan kategori keterampilan pada jenjang mahir. Kemudian jika Ibu mengisikannya di 3A 3B yang sudah memiliki S1 atau sarjana, nanti berarti norma waktu ini akan kami ambil, akan kami gabungkan, kami grouping dengan hasil norma waktu yang dikerjakan oleh seorang ahli pertama. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi memang nanti yang kita potret memang beban kerja pejabat non-fungsional yang setara. Jadi nantinya akan saling melengkapi antara isian di non-fungsional dengan isian di fungsional. Ini juga nanti akan menjadi kekayaan database yang kami miliki sehingga nanti hasilnya nanti akan bisa lebih akurat yang merefleksikan memang beban kerja kontribusi realnya dari masing-masing jenjang jabatan fungsional. Mungkin itu Bu Suci. Barangkali Bu Tanti atau Pak Oka ada tambahan. Saya nambahin sedikit aja sih Bu Suci, ini juga buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya nanti dalam pengisian kertas kerja, teman-teman ada kesulitan selaku PIC, kesulitan maksudnya kan nanti kan teman-teman PIC, para Kasubag TU dan Kasubag Umum akan berkoordinasi dengan koordinator JF atau unit pembina teknis, unit teknis yang ada di Satker masing-masing. Nah kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang perlu dijelaskan, Bapak Ibu monggo bisa ngelihat di nota dinas kami, ND nota dinas Buses 1057 tanggal 16 April itu di lampiran ketiga ada matriks PIC di OTL. Jadi teman-teman bisa lihat satkernya, satker mana, PIC-nya siapa, dan itu ada nomor teleponnya. Jadi kalau sulit juga mencari ND 1057, teman-teman bisa lihat di link yang tadi saat join itu ada link tree-nya, di situ ada nota dinas,
Dan di situ ada lampiran ketiga matriks PIC di OTL. Jadi teman-teman nanti bisa dalam pengisian berkoordinasi bagaimana cara pengisiannya. Dan kami mohon saat jika ada kesulitan pengisian, teman-teman PIC yang berkoordinasi dengan bagian OTL. Jadi jangan teman-teman si koordinator JF-nya atau teman-teman unit teknisnya. Jadi satu pintu lewat Bapak Ibu sekalian selaku PIC, para Kasubag Umum dan Kasubag Tata Usaha. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendra dan juga Ibu Tanti yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Suci. Barangkali mohon izin berlanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Domi, mohon izin Pak Domi. Mohon izin Pak Domi, suaranya belum masuk. Mohon izin Ibu Ambar, Pak Oka, Mas Hendra, sama Mbak Yosi. Saya dari Bea Cukai Makassar ke SPU. Mohon izin Bu, di Makassar kami ada bandar udara internasional sama pelabuhan juga 7x24 jam. Anggota kami sangat terbatas untuk pelayanan 724. Terus berikutnya waktu pelayanan di ABK itu agak susah karena masih banyak sekali fungsional yang merangkap ke terampil. Terus waktu pelaksanaan tugas juga itu masih terkait dengan pembayaran komanda, itu masih ada jangka selang waktu cukup banyak, hampir sekitar 5 jam. Dan ini merupakan suatu kendala buat kami di lapangan, bagaimana cara mengisi volume waktu untuk ABK dan pengisi dalam berkegiatan, karena di pelabuhan sama bandara kami menunggu kapal yang bongkar ataupun pesawat yang mendarat di waktu yang ditentukan oleh pihak lain. Yang berikut ada beberapa pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kota Makassar ataupun ada 11 kabupaten yang biasanya ada impor beras atau impor gula, itu pun di luar area dari pelabuhan. Dan ini kan akan mempengaruhi volume kegiatan atau provinsi. Mohon penjelasan, masukan buat kami dalam hal pengisian LKE-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Domik. Mohon izin. Akan dijawab oleh Mas Hendra, mohon izin. Ya, terima kasih Pak Domi ya Pak ya, izin dari BC Makassar Pak. Ya, baik. Ini yang sebenarnya menurut kami sendiri uniknya dari JFKN, terutama di bidang tugas kepabeanan dan cukai. Kenapa? Karena secara desain JF, seorang JF itu seharusnya untuk penilaian kinerja adalah basisnya output murni. Seharusnya berapa volume pekerjaan yang dia selesaikan, itu yang menjadi basis formasi seorang pejabat fungsional. Secara konsep besarnya seperti itu. Tapi kemudian kami mencoba untuk merefleksikan bagaimana kebutuhan untuk DJBC sendiri. Karena kami pahami bahwa memang satker-satker di DJBC ini memiliki masing-masing itu uniqueness-nya sendiri. Masing-masing punya kearifan lokal sendiri. Yang kalau kita samaratakan, kita seragamkan basisnya volume, ini akan menjadi masalah baru. Sehingga kembali bahwa jika Bapak Ibu nanti mengidentifikasi rincian cakupan kegiatan, nanti akan ada rincian cakupan kegiatan yang norma waktu referensinya sebesar 385. Sebenarnya sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal Bapak Domi, kami masih mengakomodir untuk kegiatan yang sifatnya harian. Tadi seperti di pelabuhan, kemudian di bandara, kemudian di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor, yang volumenya mungkin sangat beragam. Kadang volumenya tinggi, kadang volumenya rendah, kadang juga tidak ada sama sekali. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kami masih mengakomodir menggunakan tadi, disampaikan bahwa ada butir kegiatan yang sifatnya harian, dan pola volumenya nanti bukan volume output, tapi volume ST-nya.
berapa kali jumlah ST yang diterbitkan oleh kantor Bapak Ibu sekalian di tempat tertentu tersebut dalam 1 tahun, dan berapa orang anggotanya. Nanti ini akan bisa memotret sebenarnya idealnya seorang fungsional yang ada melakukan pengawasan dan pelayanan di tempat-tempat tertentu, itu idealnya berapa orang sih? Di sini akan terlihat kebutuhannya nanti. Oh, ternyata dari hitungan kita, seharusnya rekan-rekan yang bertugas di pengawasan dan pelayanan tempat-tempat tertentu itu, seharusnya misalkan adalah 10. Karena memang hasil dari penghitungan volume kerja seperti itu. Cuman begitu kita lihat existing budgeting-nya, oh ternyata di sana cuma ada 3. Nah ini mungkin ruang bagi kami untuk nanti masuk, supaya nanti mungkin ada tambahan implementasi fungsional di situ. Mungkin juga nanti ada tambahan pelaksana. Itu nanti strategi dari bagian admin Kepek. Tapi pada prinsipnya kami ingin memotret idealnya berapa, begitu Pak. Jadi untuk pengisian volumenya nanti kembali, volumenya adalah jumlah ST-nya dikalikan dalam 1 tahun, jumlah ST dalam 1 tahun, dikalikan dengan jumlah pegawai yang ditugaskan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk norma waktu, nanti menggunakan norma waktu standar, Pak. Jadi, mungkin Bapak, Ibu sekalian nanti bisa menggunakan yang angka 385. 385 adalah JKI efektif di Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa keluar dari itu, karena memang sudah ada aturan bakunya, aturan teknis di Kementerian Keuangan. Kecuali misalkan unit pengawasan, yang memang secara real teman-teman tuh kerjanya misalkan lebih dari 8 jam sehari atau lebih dari 6,4 jam ya sesuai dengan waktu JKI efektif Kementerian Keuangan. Jadi bisa diisikan maksimal di angka 480. Jadi nomor waktunya antara 385 sama 480. Untuk volume nanti jumlah ST setahun dikalikan jumlah orang yang ditugaskan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Domi, mohon izin. Terima kasih Mas Hendra. Siap, izin. Pak. Baik, terima kasih Mas Hendra, Pak Domi, atas pertanyaan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Barangkali mohon izin satu pertanyaan lagi kita buka karena mengingat waktu juga sudah melewati dari rundown yang telah dijadwalkan. Mungkin barangkali mohon izin pertanyaan terakhir dari Ibu Wiwi Nurcahyawati. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Yusi, selamat siang Bu Tanti dan teman-teman dari OTL dan teman-teman yang hadir di Zoom, di MS Team. Ini apa namanya? Tadi kami sempat cek ya di apa namanya di kertas kerja. Mohon izin Mas Hendra ya. Nah, di audit itu tahun 2024 ada rincian cakupan kegiatan itu namanya LHA dengan 1 program audit. Nah, itu tadi di 2025 itu kan tidak ada ya Mas Hendra ya. Apakah hal-hal seperti ini nanti to be discuss atau memang boleh kita tambahkan karena memang kebetulan LHA dengan 1 program audit itu lumayan signifikan sih ininya rinciannya ya. Jadi menurut saya apakah ini memang kelewat mungkin teman-teman di Sekre atau seperti apa dan nanti solusinya gimana, apa bisa langsung kita tambahkan atau kita tetap harus diskusikan dulu dengan PIC atau seperti apa. Mohon izin, terima kasih. Mohon izin Bu Tanti, Pak Oka. Terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya Bu. Tadi memang untuk rincian cakupan kegiatan sendiri, tadi jumlahnya 247, dan jumlah itu masih subject to discuss. Jadi masih bisa ditambahkan, masih bisa kita grouping ulang, masih kita bisa detailkan. Jadi barangkali tadi terkait audit dengan 1 program Ibu izin, mohon izin LHA dengan 1 program audit. Memang di desain kami mungkin memang belum memotret itu karena jangan-jangan ini sudah menurut anggapan kami Bu, menurut anggapan sekretariat OTL memang ini seharusnya bisa kita lebur dalam 2 program audit katakanlah. Tapi memang kalau secara teknis kok simpangannya terlalu jauh, variansinya terlalu jauh. Sebenarnya kami membuka ruang begitu untuk nanti Bapak Ibu PIC Satker untuk menambahkan catatan di rincian cakupan. Jadi monggo mungkin tidak langsung di-insert ya Bapak Ibu sekalian, tapi monggo ditambahkan di catatan terkait masukan rincian cakupan yang di kolom sebelah kanan tadi Bu. Itu kan sudah kami berikan ruang di situ. Nanti mohon diisikan catatan-catatan terkait rincian cakupan yang sudah kami desain. Karena kami sadari bahwa tentunya dalam proses kami menyusun desain rincian cakupan kegiatan pasti ada kekurangan. Karena pasti ada sesuatu 1-2 hal yang mungkin belum kami potret
Karena keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami membutuhkan masukan proaktif dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bu Wiwi. Untuk pengisiannya, harapan kami tetap diisi untuk volumenya dari tahun ke tahun. Mungkin itu Bu. Oke, siap Mas Hendra, terima Siap. kasih. Nggih, Bu. Saya kasih tanggapan boleh nggak? Ya, Nah Ibu, silakan Ibu. ini berarti Bu Boleh, Wiwi Bu. udah berperan aktif ini. Kan tadi memang peran Bapak Ibu selaku PIC sangat penting ya. Karena angka 247 tadi kalau Mas Hendra Pak Oka bilang itu memang masih bergerak ya. Itu yang disusun di sekretariat. Tapi makanya kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Barangkali dari kami ada yang belum masuk dan ternyata perlu dimasukkan. Apalagi tadi Mas Hendra bilang ternyata deviasinya cukup tinggi gitu. Nanti masuk di kolom dimasukkan yang dari Bapak Ibu semua yang barangkali belum tercapture dari 247 masuk di kolom masukan ya, Mas Hendra ya. Jadi nanti bisa kita lihat, betul, Bu. teman-teman di sekretariat bisa lihat, oh ya ternyata dari 247 masih ada hal-hal yang perlu kita masukkan lagi. Nah itulah pentingnya masukan dari Bapak Ibu semua, mengingatkan memang karakteristik unit kerja Bapak Ibu kita semua di DJBC kan sangat unik ya. Bisa berbeda, even tipe kantornya sama-sama tipologinya, tapi pasti proses bisnisnya beda. Nah makanya kami mohon bantuan peran Bapak Ibu semua selaku PIC untuk membantu kami memetakan dan berkoordinasi dengan teman-teman teknis di unit kerja masing-masing. Makasih Bu Wiwi. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Tanti, Bu Wiwi, Mas Hendra atas diskusinya. Mohon izin Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Dan kini kita telah berada di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri acara, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu agar dapat mengisi presensi serta data PIC pada tautan yang telah kami sematkan melalui kolom chat. Pengisian formulir kertas kerja uji petik SKR ini dapat Bapak Ibu lakukan sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu tersebut, Bapak Ibu PIC dapat berkomunikasi secara aktif melalui narah hubung kami, sebagaimana telah kami tampilkan pada tautan serbaguna. Selanjutnya, Kepala Satuan Kerja diharapkan tetap dapat mengirimkan nota dinas hasil pengisian form uji petik kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai laporannya. Akhir kata, saya selaku pembawa acara yang mewakili segenap panitia yang bertugas dan semua pihak yang mendukung kesuksesan acara pada pagi hari ini, memohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan acara terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Memilih hidup, pensiun di Kota Kediri. Hidup damai bersama yang terkasih. Saya izin pamit, undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh undangan, seluruh narasumber Bapak Ibu PIC. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi dirimu belum? Saya tadi dirimu. Ada yang nanya? Jadi. Japri aja nanti kalau ada tanya ada PIC-nya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Tanti aja ya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Izin untuk mengakhiri meet pada pagi hari ini. Meet akan diakhiri dalam 3, 2, 1.